Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Desa Mejasen Barat kepada Bapak Yuswan Maulana ST, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di dalam acara lomba simulasi Pokja 1. Pertama kami dilanjutkan dengan pembukaan lomba simulasi. Bapak Lurah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma inna nas'aluka fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu. Allahumma inna as'aluka khairal hadal yawm, khaira ma fi wa khaira ma qablahu, khaira ma ba'dahu, wa a'udzubika min syarri hadzal yawm, syarri ma fi wa syarri ma qablahu wa syarri ba'dahu. Allahumma asbah bi ni'mati aw hadin min khalqi fa minka wahdaka la syarika lak, falakal hamdu wa la syukru ala dzalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim. Tata tertib lomba simulasi Pokja 1 tim penggerak PKK Desa Mejasen Barat tahun 2024. 1. Peserta adalah perwakilan kelompok PKK RW di Desa Mejasen Barat. 2. Peserta maksimal berjumlah 12 orang dan terdiri dari moderator, narasumber, notulis, 4 pemain dan penonton. 3. Peserta hadir pukul 7 sampai 7.30 untuk registrasi melebihi jam yang ditentukan. Peserta didiskualifikasi dan dikenakan biaya partisipasi. 4. Peserta yang hadir wajib mengisi penonton. Ya, mari ibu-ibu sebelum kita memulai kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai permainan. Silahkan pemain nomor 1 mengambil nomor permainan, ibu. Nomor berapa, bu? Nomor 7. Dapat nomor 7. Mari kita hitung bersama-sama. 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 jatuh di kotak materi. Saya ambil kotak materi nomor 7. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara-cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga, pertama, kita harus mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini. Kedua, edukasi tentang kesetaraan gender. Ketiga, apabila sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka yang harus kita lakukan adalah mendorong penyembuhan serta pemulihan agar tidak lagi terjadi kekerasan. Demikian. Terima kasih. Ada yang mau bantu lagi? Saya, Ibu Mami. Saya mau menambahkan bagian dari Bu Diana, yaitu membangun rasa percaya sosial dan menciptakan dukungan sosial. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Ibu Sriato. Saya akan menambahkan jawaban dari Bu Suwardi, yaitu dengan cara mengadakan mediasi dan konseling pasangan, serta mematuhi hukum dan perlindungan korban. Terima kasih. Kita kembalikan ke narasumber. Silakan untuk menambahkan.
dengan membangun komunikasi yang baik dan sehat, sehingga tidak akan terjadi seperti tadi. Dengarkan dari narasumber. Oke, terima kasih untuk para penonton dan ibu yang telah menjawab maupun menambahkan dengan baik. Saya akan menambahkan, KDRT adalah suatu tindakan perilaku yang menyakiti korban, baik secara fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi, yang biasanya terjadi antara suami pada istri, istri pada suami, orang tua kepada anak, mertua kepada menantu, maupun sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih pada Ibu narasumber. Untuk pemain selanjutnya yaitu pemain nomor 2. Ambil nomor dan mainkan. Nomor 5. Untuk pemain nomor 2 mendapat pesan. Bacakan yang keras. Terima kasih Ibu Moderator. Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga. 1. Bertoleransi antar pasangan. 2. Menjaga komunikasi yang baik. 3. Mengelola emosi. 4. Mematuhi ajaran agama. 5. Mengikuti kegiatan positif. 6. Olahraga. 7. Menghindari pergaulan yang buruk. 8. Menjalin konseling keluarga. Terima kasih. Terima kasih pada pemain nomor 2. Untuk selanjutnya, pemain nomor 3 akan mengambil nomor dan mainkan. Pemain nomor 3 mendapat kartu materi. Saya akan membacakan, dengarkan. Apa saja jenis-jenis KDRT? Jenis-jenis KDRT diantaranya yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah memukul, menendang, dan mencekik. Sedangkan kekerasan seksual memaksa pasangan untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak diinginkan. Demikian moderator. Terima kasih. Terima kasih. Saya dapat nomor 4. Pemain ketiga mendapat nomor 4. Silahkan main kancingnya. 1, 2, 3, 4. Ya, saya dapat sanksi, Bu. Baiklah, kita akan memberikan sanksi kepada pemain keempat. Pemain ketiga. Silakan menyanyikan lagu Hati Yang Terluka. Saya coba ya, Bu. Lihat tanda merah di pipi, bekas gambar tanganmu. Jreng, jreng, jreng. Sering kau lakukan bila kau marah, menutupi salahmu. Jreng, jreng, jreng. Samakah aku bagai burung di sana yang dijual orang? Dung, dung, dung. Hingga sesukamu kau lakukan itu, kau sakiti aku. Dung, dung, dung. Ya. Baiklah, untuk pemain ketiga telah melaksanakan sanksi dengan muka yang seduh ya, Bu ya, karena menyanyikannya dengan meresapi di hati. Baiklah, untuk selanjutnya saya panggil pemain keempat. Silakan. Pemain keempat mendapat nomor 6. Silakan main kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Baiklah, untuk pemain keempat mendapat materi. Tolong dijawab pertanyaan ini dengan jelas dan benar. Bagaimana cara mencegah terjadinya KDRT? Terima kasih. Baik, akan saya coba jawab. Cara mencegah terjadinya KDRT adalah di dalam suatu rumah tangga itu suami istri harus sering berkomunikasi, saling keterbukaan satu sama lain, dan jangan ada prasangka buruk di antara suami istri. Dengan demikian akan terciptalah suatu keharmonisan dalam rumah tangga. Demikian jawaban singkat dari saya. Terima kasih. Terima kasih dari pemain keempat sudah menjawab dengan bagus ya ibu-ibu ya. Barangkali ada penonton atau pemain yang akan menambahi? Silakan. Iya, betul. Baiklah, dari penonton sudah menambahi untuk ditambah uang belanjanya ibu-ibu. Ya, berikan gadget. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya balita tidak boleh diberikan gadget karena idealnya pengenalan gadget diberikan pada usia 7 tahun dengan pendampingan orang tua. Namun, jika diperlukan, orang tua dapat memberikan pendampingan dan batas maksimal interaksi adalah 1 jam untuk usia 0 sampai 5 tahun. Tapi semakin minim waktu interaksi dengan gadget akan semakin baik untuk tumbuh kembang balita. Terima kasih. Terima kasih pemain 1. Barangkali dari pemain yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Silakan pemain 3. Saya menambahkan ya, untuk balita sendiri memang tidak disarankan menggunakan gadget karena itu sangat banyak sekali pengaruh negatifnya, seperti anak mengalami keterlambatan bicara, kemudian mereka juga tidak fokus dan mengalami permasalahan dalam belajar. Terima kasih. Kalau menurut saya sebagai ibu, anak main HP boleh-boleh saja, biar pekerjaannya biar jangan rewel dan jangan biar anton, dan pekerjaan saya juga selesai. Kan cuma sebentar ya Bu, boleh kan Bu? Boleh. Terima kasih penonton. Jawabannya menarik semua ya ibu-ibu. Sekarang kita dengarkan jawaban dari narasumber. Bagaimana pendapat Anda jika balita diberikan gadget? Silakan narasumber. Baik, terima kasih. Tema balita dan gadget ini selalu menarik untuk dibahas. Maka kita sebagai orang tua perlu tahu apa dampak negatif jika balita diberikan gadget secara berlebihan. Selain speech delay, balita yang diberikan gadget beresiko mengalami penyakit fisik seperti sakit mata, sakit kepala, sakit tulang belakang, dan obesitas. Selain penyakit fisik, balita yang diberikan gadget berpotensi mengalami gangguan emosi dan mental di kemudian hari. Penelitian menunjukkan balita dengan gadget menjadi lebih agresif dibandingkan balita tanpa gadget. Dan yang terakhir, pemberian gadget pada balita dapat merenggangkan hubungan antara orang tua dan anak. Terima kasih. Soalnya, apakah pengaruh budaya dan iptek bagi perkembangan anak di era digital? Terima kasih. Pengaruh budaya dan iptek bagi perkembangan anak adalah jika ada budaya asing yang masuk dan tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia, maka akan hilang adab dan sopan santun, serta iptek tanpa filter akan merusak moral anak. Terima kasih. Baik sekali loh jawaban dari pemain 1. Dari penonton ada yang mau menambahi? Silahkan. Untuk budaya asing itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia karena dapat menjadikan anak-anak berkepribadian negatif serta rusak. Itulah pengaruh bagi bangsa kita. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari penonton, baik sekali. Tetapi kita memiliki jawaban yang lebih tepat. Mari dengarkan narasumber. Silahkan. Terima kasih. Pengaruh budaya dan iptek bagi perkembangan anak. Dilihat dari segi budaya, dapat menghilangkan perilaku sopan santun dan tata krama. Sedangkan dilihat dari segi iptek, dampak sampingannya berpengaruh negatif pada pola asuh. Maka sebaiknya orang tua harus jeli dan waspada bila melihat perubahan apapun pada anaknya. Terima kasih. Terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan jawabannya.
Semoga ibu-ibu semua dapat memahaminya ya. Baik, selanjutnya silakan pemain 2 untuk mengambil kartu angka dan mainkan. Terima kasih. Saya mendapat nomor 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemain 2 mendapatkan kartu pesan. Silakan ambil kartunya dan bacakan. Terima kasih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pertimbangan dikatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Terima kasih. Laporkan apabila ada penyalahgunaan narkoba di dalam keluarga atau lingkungan rumah ke pihak BNN Kota Tegal dan pihak yang berwajib. Yang ketiga, apabila ada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan narkoba atau pemakai, segera direhabilitasi ke klinik BNN Kota Tegal. Jelas nggak Ibu nggih? Terima kasih. Wah, sudah jelas semua ibu-ibu. Selanjutnya pemain nomor 4, ambil kartu undi. Saya mendapatkan nomor 4. Mainkan kancingnya. 1, 2, 3, 4. Ambil kartu sanksi. Bacakan. Nyanyikan lagu tentang narkoba. Baik. Hai kamu pemuda-pemudi Indonesia, langkah kakimu harus waspada, jauh-jauhilah narkoba. Janganlah sampai kamu tergoda narkoba, karena kamu generasi bangsa, buat Indonesia bangga. Jangan mau, jangan ya sayang, jangan pakai narkoba. Jangan mau, jangan ya sayang, nanti bisa mati sia-sia. Ingat, jangan pakai narkoba. Jangan ya sayang ya. Jangan. 2, 3, 4. Mau dapat sanksi Bu, sanksinya adalah menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Untuk lebih semangat, saya mengajak ibu-ibu semua untuk menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, dengan bajumu singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Mari kita wujudkan generasi muda Indonesia sehat. Mana narkoba? Terima kasih agar pemain 2 dan memberikan sambutan. Selanjutnya kita lanjut kepada pemain 3. Dapat nomor ini, pemain 3. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana peran PKK dalam upaya kesejahteraan penyalahgunaan narkoba? Menurut saya, peran PKK dari upaya kesejahteraan adalah menciptakan keluarga yang sehat, keluarga yang bermanfaat kepada anak-anak kita tentang apa itu negara yang sesungguhnya. Terima kasih kepada pemain 3. Adakah dari penonton atau pemain 3 tanggapan? Oke, silakan Ibu. Peran PKK dalam upaya kesejahteraan narkoba dimulai dari keluarga. Lalu memberikan pendidikan yang baik, sayang kesehatan. Oke, sebelum kita ke
Ibu semua, di sini adalah ibu-ibu yang merupakan PKK yang luar biasa, yang sangat hebat. Seperti kita ketahui bahwa setiap bulan kita selalu melakukan pertemuan ibu. Dan diharap di setiap pertemuan ibu kita selalu mengkampanyekan, mensosialisasikan apa itu bahaya narkoba. Di samping itu, kita sebagai keluarga harus menjadi garda terdepan dalam mendidik putra-putri kita, menciptakan keluarga yang harmonis, kasih sayang. Jadi terjalin komunikasi antara orang tua dengan anak atau dengan pasangan. Juga tidak lupa kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak-pihak terkait seperti BNN dan pihak kepolisian. Terima kasih. Bagaimana dengan jawaban dari narasumber kita? Baik, tepuk tangan dulu. Bisa lanjut pada bermain. Silakan untuk mengambil kartu sanksi dan dibacakan. Menyanyikan Mars KDRT. Menyanyikan Mars KDRT, Bu? Betul. Silakan Ibu boleh meminta bantuan Ibu yang lain untuk menyanyikan Mars KDRT. Ibu bisa bantu saya? Bisa dong. Wahai semua saudaraku, sebangsa dan setanah air, ciptakan rasa aman, damai dan ketentraman di dalam bahtera rumah tangga. Sayangi pasangan hidupmu, cintai semua keluargamu. Jangan ada kekejaman, jangan ada kekerasan. KDRT jangan kau lakukan. Ingat undang-undang perlindungan anak, ingat undang-undang penghapusan KDRT. Ingat kekerasan dalam rumah tangga bisa diperkarakan. Ingat kekerasan dalam rumah tangga bisa dipidanakan. Pencegahan KDRT, penanganan KDRT, penghapusan KDRT harus ditegakkan. Pencegahan KDRT, penanganan KDRT, penghapusan KDRT harus ditegakkan. Baik, simulasi dilanjutkan. Selanjutnya kami persilakan pemain 3 untuk mengambil nomor. Saya mendapatkan nomor 6. Silakan Ibu mengambil kancing warna hijau dan menjalankannya di beberan dengan menghitung angka 1 sampai dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Ibu mengambil kartu materi. Saya bacakan ya, Bu. Bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga? Silakan, Bu. Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menurut saya, suami dan istri harus mempunyai rasa saling menyayangi dan menghormati. Contohnya, istri harus selalu bersikap mesra terhadap suami. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu. Jadi istri harus selalu bersikap mesra terhadap suami ya, Bu ya. Apakah dari pemain ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Silakan, Bu. Agar tidak terjadi KDRT harus adanya komunikasi antara suami dan istri, harus dapat mengerti dan memahami satu sama lain dan dapat terbuka dalam memberikan pandangannya, dan suami istri harus mengerti kondisi pasangannya masing-masing. Contohnya, jika suami pulang kerja, kita jangan langsung mengeluh ataupun meminta uang, tetapi biarkan suami beristirahat supaya lebih. Baik, jadi harus menjalin komunikasi ya, Bu ya. Baik, penonton main badminton di pinggir jalan. Apakah dari penonton ada yang mau menambahkan? Silakan, Bu. Saya setuju. Suami istri harus bisa saling memahami
dan harus bisa mengelola emosi. Terima kasih. Terima kasih. Salam kami itu Ibu Bapak Dewan Juri. Kenalkan kami PKK RW 12. Jika kami semuanya menampilkan permainan simulasi tentang HRD. RW 12 Jasin Barat Siap berkreasi bermartabat. Terima kasih. Ibu Dewan Juri yang kami hormati, kami dari kelompok PKK RW 12 akan menampilkan topik pola asuh anak dan remaja di era digital dengan subtopik pola asuh anak dan remaja dalam keluarga di era digital. Ibu dan Teri, dipersilakan Ibu mengambil materi dan membacakannya. Ibu, saya akan membacakan pertanyaannya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi orang tua dalam mengasuh anak? Menyanyikan lagu Kasih Ibu. Saya ingin kita nyanyi bersama-sama. Ya, seru kalau nyanyi bersama ya. Jadi salam ketara ya, Bu. Ya, marilah kita bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Tangan lagunya bagus sekali. Ibu kau wanita yang teramat mulia, derajatnya 3 tingkat lebih tinggi dari ayah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, tepuk tangan. Untuk pemain ketiga, persilakan mengambil materi. Gambar permainan dulu ya. Ibu-ibu, saya mendapatkan nomor 12. Mari kita hitung langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti Ibu pemain 3 mendapatkan materi. Dipersilakan Ibu mengambil materi dan membacakannya. Terima kasih. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara menetapkan aturan penggunaan gadget yang efektif untuk anak. Baiklah, saya akan menjawabnya dengan pendapat saya. Cara yang efektif penggunaan gadget untuk anak yaitu dengan cara tidak hanya dengan anak-anak saja, tapi dengan semua anggota keluarga. Kita semuanya memusyawarahkan terlebih dahulu untuk aturan penggunaan gadget dan juga pembatasan permainan gadget di rumah. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Saya lemparkan kepada pemain dan penonton. Apakah ada tambahan pendapat? Dari penonton. Oke, salah satu dulu ya Bu. Ibu Ruby, monggo Bu. Saya akan menambahkan pendapat saya bahwa aturan yang sudah ditetapkan jika ada yang melanggar maka harus diberi sanksi yaitu sesuai dengan usia anak. Demikianlah. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya. Oke, apakah ada tambahan lagi? Oh, satu-satu aja, satu. Ya, satu kuning. Ya. Dipersilakan kuning. Iya, Ibu. Menurut saya ini begini. Terima kasih sebelumnya Ibu. Itu kan kalau anak diberitahu kan ada medet. Lalu bapak ibunya aja berdua baca HP setiap saat, setiap waktu, di mana mau nyontoh ya, ya betul nggak? Betul, iya. Kalau dia kayak itu kan sumetan kayak gitu. Betul nggak? Setuju? Betul, ya setuju. Terima kasih, bagus sekali ya. Namun kita harus menyampaikan ke ibu narasumber karena ibu narasumber punya sumber yang banyak sehingga mampu menjelaskan yang
baik dan sangat bijaksana. Silakan Ibu narasumber. Terima kasih Bu Fasilitator. Jadi jawabannya sudah baik Ibu pemain, kemudian juga ditambah oleh beberapa penonton. Jadi supaya aturan penggunaan gadget ini bisa efektif, itu tadi yang pertama harus didiskusikan oleh seluruh anggota keluarga. Kemudian kita harus menetapkan zona bebas gadget di rumah. Kemudian juga kita harus mengendalikan konten sehingga sesuai dengan usia anak. Dan betul tadi kata Bu Ning, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya dalam menggunakan gadget. Demikian. Terima kasih Bu narasumber, amat sangat jelas dan gamblang. Untuk berikutnya, pemain keempat dipersilakan mengambil nomor. Nomor 19. Mari kita hitung bersama Bu langkahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pemain keempat mendapatkan pesan. Ya, Ibu dipersilakan mengambil pesan dan membacakannya kepada kita semua. Terima kasih. Baik Ibu-Ibu, mau saya bacakan pesannya tentang Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE terbaru tentang 3 kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak. Aku sayang keluarga. Bersama-sama atau sendirian, Ibu? Oh, bersama-sama. Oke, yuk. 1, 2, 3. Aku sayang keluarga dari hari Senin. Aku sayang keluarga sampai hari Minggu. Senin sayang, Selasa sayang, Rabu sayang, Kamis sayang, Jumat sayang, Sabtu sayang, Minggu sayang, sayang selamanya. Oke. Terima kasih peserta pemain nomor 2. Sekarang dilanjut dengan pemain nomor 3. Silakan Ibu. Ibu-ibu saya dapat nomor 5. Mainkan 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Pertanyaan nomor 5. Apa pengaruh teknologi terhadap perkembangan anak, Ibu? Baik, menurut pendapat saya, penggunaan teknologi dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak, tergantung pada seberapa banyak dan bagaimana teknologi itu digunakan. Terima kasih. Silakan pemain yang lain. Orang tua dan anak kalau tidak hari ini nggak punya HP pusing banget. Ada yang pusing, silakan pemain dong. Menurut saya. Oh, iya pemain dulu. Penonton maksudnya. Silakan Ibu. Itu berlakukan pengawasan orang tua yang ketat ya. Siapa tahu dia tuh kayak. Oh iya. Jadi. Ya. Jadi pengawasan yang ketat. Sebentar Kalau penonton. orang tuanya bekerja dari pagi sampai malam itu mau bagaimana coba? Iya, baik. Penonton sabar ya. Silakan dari pemain dulu. Penonton sabar. Silakan Ibu. Kalau menurut pendapat saya, jawaban dari Ibu Yeni dan Ibu Hajah Suti itu ada benarnya. Tapi kalau menurut pendapat saya, anak-anak perlu dikasih apa itu aturan, Bu. Bagaimana caranya main gadget? Itu kalau bisa hari Sabtu sama hari Minggu, pas kebetulan anak-anak itu. Gimana penonton? Baik, iya penonton setuju. Tapi lebih tepatnya kita dengarkan narasumber kita. Silakan Ibu. Gadget dapat memberi dampak positif pada perkembangan anak, seperti meningkatkan kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan sosial anak. Baik, kita lanjutkan dengan peserta nomor 4. Silakan Ibu. Saya dapat nomor 8. Mainkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mendapatkan pesan Ibu. Alhamdulillah Ibu. Silakan dibaca untuk pesannya. Dengerin ya Bu ya pesannya. Siap. Kemajuan zaman tidak dapat kita bendung. Semua informasi dapat diketahui hanya melalui genggaman. Hanya dengan 1 unit HP dapat kita jelajah seluruh informasi. Jawaban yang sangat bagus sekali. Mungkin dari pemain masih ada tambah jawaban atau mungkin penonton. Silakan berdiri. Saya akan menambahkan jawaban dari pemain 1, Bu Eni. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak antara lain 1 faktor internal,
yaitu keturunan, jenis kelamin, dan usia orang tua. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Itu Bu. Oke, bagus, kita beri semangat. Masih ada jawaban lagi? Kalau tidak, mungkin perlu kami mohonkan kepada narasumber, barangkali ada yang lebih lengkap lagi. Kami persilakan. Terima kasih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh anak yaitu faktor internal yang dipengaruhi oleh keturunan, jenis kelamin, serta usia orang tua. Yang kedua adalah faktor eksternal yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, pengetahuan orang tua, status ekonomi, serta pekerjaan orang tua, serta status sosial dan lingkungan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk narasumber kita. Itulah jawaban yang lengkap. Kita lanjutkan saja untuk pemain kedua. Silakan Ibu. Pemain kedua, ambil ya, nomor Ibu. Nomor 4. Saya dapat nomor 4. Silakan ambilkan CD-nya, kita langkahkan bareng-bareng. 1, 2, 3, 4. Sanksi rupanya. Coba ya sanksinya apa ya? Ya Allah, ya Allah. Oh tidak. Menyanyikan lagu Kasih Ibu. Silakan menyanyi sambil berjoget atau nyanyi sendiri. Kayaknya untuk lebih semangat ya Bu, saya minta bantuan sama para penonton. Silakan berdiri dulu dan para pemain serta semuanya boleh berdiri dan nyanyi bersama. Karena kita semua adalah ibu-ibu semua yang penuh dengan kasih. Hitungan ketiga, kita mulai. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, terima kasih semuanya. Sanksi menyanyi bersama kita akan lebih semangat ya. Kita lanjutkan untuk pemain berikutnya, pemain ketiga. Silakan. Silakan nomor 6. Silakan ambil kancing. Kita langkahkan bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat materi. Saya bacakan, tolong diperhatikan, jawab dengan singkat dan jelas. Bagaimana agar anak tidak kecanduan gadget? Silakan pemain ketiga untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana anak biar tidak kecanduan gadget. Yang pertama, sebagai orang tua kita ajak anak bermain di luar, seperti bermain di taman, kemudian juga berolahraga, kayak misalnya bersepeda, berenang. Kemudian di samping itu juga sebagai orang tua harus mengawasi untuk membatasi anak bermain gadget. Demikian jawaban dari saya. Bagus, kita beri tepuk tangan dulu untuk semangat. Para pemain masih ada yang mau menambahkan? Pemain 1 mendapatkan urutan nomor 9. Silakan untuk dimainkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Silakan untuk mengambil kartu materi. Pertanyaan kartu materi nomor 9. Bagaimana cara mendidik anak di era digital? Silakan dijawab. Baik, menurut saya cara mendidik anak di era digital yaitu dengan membatasi anak dalam penggunaan HP atau gadget, mendampingi dan mengawasi anak bermain HP atau gadget. Terima kasih. Bagus sekali jawaban dari pemain 1. Bagaimana ibu-ibu, ada yang mau tanggapi atau bertanya? Tidak ada? Baiklah, mari kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Terima kasih, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendidik anak di era digital. Tadi sudah disebutkan, dijawab oleh pemain 1. Saya akan menambahi untuk jawabannya, yaitu kita harus memberitahukan ke anak tentang bahaya internet. Yang kedua, pada saat anak menginstal aplikasi, anak harus minta izin kepada kita terlebih dahulu. Terus yang ketiga, menghindari HP sebagai alat untuk penenang emosi anak. Itu tambahan jawaban dari saya sebagai narasumber. Terima kasih, Bu.
Bagaimana ibu-ibu? Cukup jelas? Ya, silakan kemudian. Bu, saya mau tanya. Menurut saya itu kalau anak main HP di rumah itu kan apa Bu, kerjaan lancar, anak diam. Betul nggak ibu-ibu? Bagaimana ibu-ibu? Marilah kita gunakan pencerahan dari narasumber. Terima kasih ibu penonton. Menurut saya, memang anak bermain HP di rumah hampir tidak apa-apa. Tetapi kita sebagai orang tua harus selalu mengawasi anak dalam bermain HP dan membatasi waktu pada saat anak bermain HP. Begitu ya Bu ya? Puas jawabannya? Oh ya sudah. Sudah cukup puas ya Bu Dianda dengan jawaban dari narasumber. Baiklah, bagi cepat pemain kedua untuk maju mengambil kartu urutan. Pemain kedua mendapat kartu urutan nomor 6. Silakan untuk dimainkan. 2, 3, 4, 5, 6. Silakan mengambil kartu materi. Pertanyaan kartu materi nomor 9. Apa dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi digital? Silakan dijawab. Ya, baik, terima kasih. Dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi digital ialah dampak positifnya bisa mempercepat pekerjaan dan mempermudah komunikasi. Serta dari sisi negatif, kita bisa menyimpulkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan ketergantungan. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawabannya. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Bu Ida. Saya mau menambahkan jawaban dari pemain nomor 2. Dari sisi negatifnya, yaitu menimbulkan individualisme, victim, dan sikap antisosial. Begitu Bu. Bagus sekali jawaban dari pemain nomor 2 dan dari penonton. Baiklah, kita dengarkan penjelasan dari narasumber. Terima kasih. Saya sebagai narasumber akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi digital. Untuk dampak positifnya, bisa di dunia pendidikan bisa memajukan di dunia pendidikan ya Bu. Untuk yang kedua, sebagai sarana berbagi file. Terus untuk dampak negatifnya, bisa terjadi pencurian data, pornografi, perjudian, dan pelanggaran hak cipta. Itu Bu tambahan saya sebagai narasumber. Terima kasih. Penjelasan dari Dikocok kembali mendapat angka 2. Pemain kedua mendapatkan kartu pesan. Silakan dibacakan Ibu. Untuk pesan, jangan coba-coba melakukan KDRT karena perbuatan KDRT tersebut dapat dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Ya, betul sekali. KDRT tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga, Bu. Berikutnya, pemain ketiga. Dapat nomor 4 ya. Pemain ketiga mendapatkan nomor 4, yaitu sanksi. Kartu sanksi. Peragakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga. Silakan Ibu. Peragakan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga. Boleh nih penontonnya, silakan. Butuh properti Ibu? Oke. Bisa masak apa orang sih? Masak nggak rasa orang ngayal orang ngidul. Belenah berapa? Jangan juga masak beleh. Pintar yang nangis tahu tak mana belenah baru pojok kelip ayu-ayu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah Ibu. Dari peragaan salah satu contoh kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan verbal ya. Berikutnya nomor pemain keempat. Pemain keempat mendapatkan nomor 3. Apa saja hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga? Hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga
mendapatkan hak pelayanan kesehatan, hak perlindungan, terus hak dari keagamaan atau rohani. Ya. Bagaimana penonton? Ada yang mau menyanggah? Ya. Hak untuk mendapatkan apa? Supaya bisa diantar dia berwenang untuk melaporkan Betul sekali. Diantar ya Bu. Lara-lara kasih keproki masa kemarin dewek. Iya, harus ada yang mengantar. Kita dengarkan dari narasumbernya. Silakan. Terima kasih. Kami bacakan dari sumbernya bahwa hak dari korban kekerasan dalam rumah tangga itu antara lain adalah hak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan itu bisa didapat dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial. Di samping itu juga dia punya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di vaskes yang ada, dan juga dapat hak untuk dijaga kerahasiaannya, yaitu kerahasiaan kasus, dan juga hak untuk mendapatkan pendampingan dari LSM maupun dari rohaniawan. Itu hak-hak yang bisa didapatkan dari korban KDRT. Jadinya Kan ini dari penonton. Om Jaja monggo, Bu Desi, monggo Bu Desi. Ini saya pakai yang benar penjelasan. Biasanya ada faktor ketiga Bu, itu sangat berpengaruh. Faktor ketiga itu apa Bu? Iya, di faktor ketiga itu biasanya dalam satu rumah tangga itu ada tadi ada adik ipar, kakak ipar atau bahkan mertua. Kita kan sering gendung-gendung kok merecoki kayak gitu loh Bu. Itu bisa jadi kan? Geng. Ini jawabannya luar biasa sekali ya. Untuk lengkapnya kita serahkan saja ke narasumber untuk melengkapi. Silakan Mbak Reni. Jadi jawaban kedua Ibu tadi itu sudah baik. Izin menambahkan. Jadi memang berdasarkan jurnal-jurnal penelitian di Indonesia serta riset yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, faktor dominan penyebab KDRT di Indonesia itu sifatnya kolektif atau multifaktor. Utamanya itu adalah budaya patriarki. Ya, budaya patriarki itu adalah situasi kondisi di mana di suatu lingkungan masyarakat maupun keluarga menempatkan peran sosial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, itu yang menjadi akar masalah timbulnya persoalan psikis atau internal seperti tadi sudah disampaikan, kecemasan berlebihan, ketakutan berlebihan, trauma masa lalu. Kemudian yang tadi ada faktor ekonomi, ada juga tadi sudah disebutkan perselingkuhan, campur tangan orang ketiga atau pihak ketiga, dan yang marak saat ini adalah bermain judi atau judi online ya. Dan yang terakhir itu adalah perbedaan prinsip. Demikian yang bisa saya tambahkan. Ini lengkap sekali ya dari Ibu narasumber. Mudah-mudahan nanti bisa kita ambil pelajarannya ya. Ibu Susan, silahkan Bu, pemain kedua Bu. Ini tadi karena nggak amin Bu ya. Saya amin. Dapat nomor 19. Kayak RW kita ya Bu, RW 19. Silahkan Ibu, suka kancing warna apa? Kita hitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, Ibu dapat apa pesan ya Bu? Kartunya Ibu ambil. Saya ambil ya. Pesannya itu untuk mencegah KDRT. Apa yang hendak Ibu sampaikan kali ini pesannya? Pesan untuk kita bisa terhindar dari KDRT. Yang pertama adalah kita menumbuhkan rasa empati atau juga saling menghormati di dalam keluarga. Kemudian yang kedua adalah kita bisa membiasakan diri untuk bersikap jujur, terbuka dan setia kepada pasangannya. Yang ketiga juga kita harus menciptakan komunikasi yang baik di dalam keluarga, dan yang paling utama yaitu ya kita bisa dengan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga kita bisa mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Semoga itu nanti akan menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu pesannya. Masya Allah, ini bagus sekali Ibu jawabannya Ibu dari Ibu narasumber. Ibu dia melengkapi Ibu melengkapi. Jadi memang di dalam agama kita sendiri mengajarkan bahwa fondasi terbaik membangun rumah tangga itu adalah
Dari yang pertama adalah kasih sayang, yang kedua itu adalah keadilan, dan yang ketiga itu adalah perlindungan. Oleh karena itu, terkait KDRT ini, kita jangan pernah berhenti untuk saling mengingatkan bahwa kasus KDRT itu bukanlah aib dan penyelesaiannya itu cukup sampai di ranah rumah tangga atau keluarga saja. Kita memerlukan intervensi dari pihak-pihak berpengalaman dan pihak-pihak yang berwenang sebelum terjadi fatal terhadap korban. Nah, pemerintah Indonesia sendiri telah memberikan perlindungan hukum terkait KDRT, yaitu pada Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, serta yang terkini itu adalah Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Demikian, Ibu. Ini informasinya lengkap sekali ya, Bu ya. 4. Dengarkan baik-baik. Apa tantangan orang tua membesarkan anak di era digital? Tantangan bagi orang tua di era digital yang paling sulit ialah menyeimbangkan pengetahuan dan keterampilan teknis anak-anak mereka yang bernavigasi dalam internet. Semakin dini mereka belajar tentang gawai, semakin cepat pula anak-anak belajar menjelajahi dunia maya di luar orang tua mereka. Terima kasih, Ibu. Terima kasih pada pemain 4 yang telah memberikan jawabannya. Barangkali dari para penonton ada yang memberikan tambahan jawaban. Silakan. Sekarang ini sebagai orang tua kita harus bijak dalam memberikan perangkat digital kepada anaknya dengan terus-menerus mengawasi kegiatan anaknya di dunia maya. Selain itu, peran orang tua juga penting sekali dalam menyeimbangkan waktu interaksi anak di dunia digital dan di dunia nyata. Terima kasih. Terima kasih pada penonton yang telah memberikan jawaban. Barangkali ada lagi, silakan. Saya, Bu, menurut pendapat saya sih, kita selaku orang tua tidak haruslah kita bermain gadget. Untuk anak-anak kita sebaiknya tidak usahlah membelikan HP. Begitu kan Ibu, Bu, simpel. Terima kasih. Terima kasih. Barangkali ada lagi, silakan para penonton. Saya sih setuju ya sama sarannya Ibu tadi. Menurut saya anak-anak gak usah lah ya dibeliin HP. Toh di rumah juga ada TV. Mending uangnya bisa dipakai satu buat beli beras, buat beli makanan bergizi, atau buat beli rekreasi. Jadi buat apa sih kita beliin HP anak-anak? Toh di rumah juga ada TV. Oke nggak ibu-ibu? Jawaban yang sangat bagus dari para penonton. Selanjutnya marilah kita dengarkan dari Ibu narasumber penjelasannya. Monggo, Ibu narasumber. Terima kasih, Ibu. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi tantangan untuk membesarkan anak dan remaja di era digital. Yang pertama yaitu ibu-ibu harus bijak dalam memberikan perangkat digital kepada anak. Kemudian yang kedua, ibu juga harus dapat menyeimbangkan waktu anak berselancar di dunia maya dengan di dunia nyata. Yang ketiga, ibu juga harus memperhatikan kesehatan fisik dan mental anak dan juga nilai akademis anak. Kemudian yang keempat, ibu itu harus sering mengajak anak-anak keluar rumah. Itu sangat dibutuhkan di masa pandemi. Dan yang kelima yang sangat penting yaitu ibu-ibu harus juga belajar ilmu psikologis. Kenapa? Karena itu dibutuhkan untuk menghadapi dampak dari berlebihannya menggunakan perangkat digital. Silakan dari penonton lagi. Saya juga kurang setuju dengan pendapat pemain 1 dan pemain 2, karena kalau kita tidak patuh dan nurut sama perintah suami, takutnya kita tidak dikasih jatah. Baiklah, langsung saja mari kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari Ibu narasumber. Silakan. Baik, pada dasarnya kita tidak diperkenankan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Untuk kasus ini, sebaiknya suami dan istri dapat berembuk bersama agar sama-sama enak. Intinya adalah komunikasi dalam keluarga. Demikian, terima kasih. Terima kasih penjelasannya dari Ibu narasumber. Intinya di sini adalah komunikasi memang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga. Baik, langsung saya lanjutkan saja permainannya. Sekarang giliran pemain 2 untuk mengambil nomor kartu. Silakan. Saya dapat nomor 4. Baik, pemain 2 mendapatkan kartu nomor 4. Silakan bisa dijalankan kancingnya ke kotak nomor 4.
sifat. Baik, pemain 2 berarti di kotak warna merah berisi sanksi. Untuk sanksinya di sini saya akan ambilkan kartu berwarna merah. Bisa disimak baik-baik pemain 2. Sanksinya adalah menyanyikan lagu daerah. Nanti untuk lagunya pemain 2 bisa memilih sendiri ya untuk lagunya. Silakan. Terima kasih Ibu Fasilitator. Saya akan menyanyikan lagu daerah yang berjudul Gundul Gundul Pacul. Gundul Gundul Pacul cul Terima kasih pemain 2 yang dengan suaranya yang sangat merdu. Baik, langsung saja saya lanjutkan untuk permainannya. Sekarang giliran pemain 3 untuk mengambil nomor kartu, silakan. Saya dapat nomor 6. Baik, pemain 3 mendapatkan kartu nomor 6. Silakan bisa dijalankan kancinya ke kotak nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, pemain 3 berarti di kotak warna biru berwarna nomor 6. Akan saya ambilkan kartunya yang berwarna biru. Untuk kartu pertanyaan bisa disimak baik-baik pemain 3. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita dalam menyikapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT? Silakan bisa langsung jawab oleh pemain 3. Baik, terima kasih Ibu Fasilitator untuk pertanyaannya dan akan saya jawab. Kalau menurut saya, untuk menyikapi KDRT sebaiknya tidak menyalahkan diri sendiri dan harus bersikap tegas. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih jawabannya dari pemain 3. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Silakan. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pemain 3. Menurut saya, hal yang tidak kalah penting dalam menyikapi KDRT yaitu dengan menyiapkan bukti-bukti. Karena bukti ini sangat penting untuk membuktikan bahwa benar kita adalah korban dari KDRT. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya dari penonton. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan lagi. Baik, silakan dari penonton lagi. Menurut saya, cara menyikapi KDRT adalah dengan cara mencari bantuan atau pertolongan. Demikian, terima kasih. Terima kasih tambahannya dari penonton. Dengan demikian, marilah kita sama-sama dengarkan langsung penjelasan dari narasumber. Silakan. Baik, betul semua jawaban yang disampaikan pemain dan para penonton. Saya hanya akan menjelaskan setiap poinnya. Dengan tidak menyalahkan diri sendiri, artinya kita harus menanamkan dalam pikiran kita bahwa kita tidak pantas menerima KDRT. Dengan bersikap tegas, berarti kita harus memberanikan diri untuk melawan dan membela apabila menerima KDRT. Kemudian dengan menyiapkan bukti-bukti, contohnya cat di badan atau luka di badan atau cat kekerasan. Yang terakhir adalah dengan meminta bantuan atau pertolongan bisa dari teman terdekat, tetangga atau dari keluarga. Terlalu berlebihan bisa mengganggu kesehatan, terutama kesehatan mata. Terima kasih. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Apakah ada pemain yang akan menambah jawabannya? Silakan. Dampak positifnya, anak banyak pengetahuan, anak berpikir kritis, dampak negatifnya tidak taat kepada orang tua dan kurang bersosialisasi. Terima kasih. Terima kasih pemain 2. Dari penonton, apakah ada yang mau menambahkan? Silakan. Saya mau menambahkan dari pemain pertama, yaitu dampak negatifnya yaitu anak muda. Bagus sekali jawabannya, terima kasih. Ini saatnya kita dengar penjelasan lebih lengkap dari narasumber. Silakan. Terima kasih. Dampak positif penggunaan gadget kepada anak dari segi informasi yaitu mempermudah anak dalam mengakses informasi dan belajar hal-hal baru. Dari segi kreativitas, anak itu diberi kesempatan untuk mengeksplorasi kreativitas melalui aplikasi dan platform digital. Untuk dampak negatifnya, penggunaan gadget bagi anak adalah dari segi gangguan konsentrasi. Penggunaan gadget yang berlebih mengganggu fokus anak dalam belajar dan beraktivitas. Dan dari segi kesehatan, penggunaan gadget menyebabkan masalah kesehatan fisik seperti mata lelah, gangguan tidur, dan obesitas. Terima kasih kepada narasumber. Mari kita lanjutkan. Silakan pemain 2. Ambil nomor kartu. Ya, jalankan kancinya.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pemain 2 mendapatkan pesan. Silahkan ambil kartu pesan. Kepada Allah yang mereka khawatir terhadap kejayaannya. Oleh sebab itu, dapat segera bertakwa kepada Allah dan berdoa dengan cara menutup kata yang benar dan merujuk kepada Terima kasih kepada pemain 2 yang telah membacakan pesan. Mari kita lanjutkan. Pemain 3, ambil nomor kartu. Jalankan kancingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ambil kartu materi. Apa saja contoh kegiatan positif yang dapat dilakukan orang tua bersama anak di era digital? Contoh kegiatan positif orang tua dan anak di era digital yaitu dengan cara menonton bersama, membuat video bersama, dan berrekreasi bersama. Ya, bagus sekali jawabannya. Dari penonton, apakah ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Menambahkan sedikit jawaban dari pemain nomor 3 yaitu dengan melakukan kegiatan olahraga bersama. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Sekarang kita tanya kepada narasumber penjelasan yang lebih lengkap. Silahkan. Terima kasih. Contoh kegiatan positif yang dilakukan orang tua bersama anak di era digital. Yang pertama adalah bermain game edukatif. Dengan bermain game edukatif dapat membantu anak belajar dan mengembangkan keterampilannya. Menonton film dokumenter atau menonton film edukasi. Dengan menonton film ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan anak-anak. Satu lagi yaitu kegiatan positif, yaitu diantaranya berkolaborasi dalam proyek kreatif seperti membuat video vlog, konten edukatif atau karya seni digital yang lainnya. Suara harapan 3. Debar nih ibu-ibu nih, siapa ya? Dengan nilai 259 diraih oleh nomor undi 014. Dari kelompok PKK RW 019. Selamat. RW 19. Selanjutnya untuk juara harapan 2 yaitu dengan nilai 260. Satu. Dengan nomor undi 016. Perwakilan kelompok PKK RW 015. RW 015. Selamat Bu. Dan selamat untuk ibu untuk mewakilkan satu. Ya, selanjutnya yaitu juara harapan 1 dengan nilai 261 yang diraih oleh nomor undi 00 berapa ya? 4. RW berapa? RW 001. Monggo, silakan yang mewakili. Udah ganti kostum. Kostumnya mana? Yang PKK ada nggak? Kurang semua.
nomor kuning 001